Welcome to our channel. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Semoga kita semua, Anda semua, keluarga kita masing-masing selalu diberikan kesehatan, perlindungan, dan juga berkat yang melimpah dari Tuhan. Amin. Amin. Hari ini kita mendengar kisah dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69 tentang sabda yang hidup. Ada 3 pokok yang Tuhan katakan hari ini. Pokok yang pertama adalah sabda Tuhan itu keras. Ya. Mengapa keras? Seringkali kita mengalami atau suatu ketika ada orang yang menangis ketika mendengar sabda Tuhan. Atau misalnya saja di acara pria sejati Katolik, ada sosok ayah yang begitu kuat merasa kecewa akan dirinya atau menangis karena sabda Tuhan itu menyentuh hidupnya. Dia melihat kehidupan lamanya, Tuhan, saya ini banyak mengecewakan keluarga saya, banyak mengecewakan istri saya, banyak melukai hati anak-anak saya. Tetapi ketika Tuhan bersabda, berbicara, orang bisa luluh hatinya. Orang bisa sembuh. Orang yang mungkin sebelumnya hidupnya kurang berkenan atau banyak melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Tetapi ketika Tuhan sudah berbicara dalam hatinya, hati yang keras bisa menjadi lunak. Pertanyaannya adalah, apakah saya, Anda semua itu mau datang pada Tuhan, mau mendengarkan, mau menerima sabda Tuhan, sehingga Tuhan mampu mengubah hidup kita. Kalau selama ini hidup kita diisi dengan hal-hal yang berlawanan dengan apa yang Tuhan katakan hari ini, bagaimana Tuhan bisa masuk ke dalam hati kita? Kalau seluruh hidup kita, seluruh hati kita diisi dengan hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Ya. Maka seringkali saya sangat kagum, dan saya sendiri pun pernah mengalami suatu ketika saya mengikuti perayaan Ekaristi, saya membaca sabda Tuhan, tiba-tiba air mata saya keluar. Ternyata Tuhan itu mampu merobek hati kita yang jahat menjadi hati yang baik, pelan-pelan baik. Ketika kita mau mengatakan, Tuhan, saya ingin Tuhan datang pada hidup saya ingin terbuka atas kehendak-Mu. Lalu yang kedua adalah ketika orang mendengarkan sabda Tuhan, atau sabda Tuhan itu membuat orang bisa mengundurkan diri. Istilahnya mengundurkan diri. Apa maksudnya? Mengundurkan diri seperti ini. Ketika orang hanya membaca sebatas sebatas ingin tahu tetapi tidak ingin memperdalam, atau tidak ada sikap mau menyerahkan diri, berserah diri, maka kalau hanya sepintas, orang bisa jatuh pada sikap kok Tuhan seakan-akan seperti ini, tidak mendalam berbicara atas hidup saya. Jadi di sini yang diperlukan adalah kesetiaan. Kesetiaan. Membaca sabda Tuhan, menerima sabda Tuhan itu juga perlu kesetiaan. Ketika kita merasa bingung, kesetiaan itu diperlukan supaya kita bertahan pada rasa bingung. Memang sudah bingung kok dibuat bingung. Tetapi ketika ada kesetiaan, kita akan diarahkan. Ketika kita bingung, kita perlu mencari pembimbing. Maka sungguh baik dalam kehidupan gereja, misalnya saja hari ini kita merayakan peringatan Santo Athanasius, pembela iman. Ketika banyak
ajaran-ajaran sesat yang menggerogoti gereja, Athanasius berani berdiri membela iman. Kita pun ingin belajar dari Athanasius. Mungkin saat-saat seperti ini kita bisa belajar dari para pastor atau para suster dan lain sebagainya. Mohon bimbingan, saya ini tidak mengerti seperti ini. Tetapi juga kita bisa belajar dari umat. Bahkan saya sendiri sebagai seorang frater atau seorang pastor bisa belajar dari umat-umat yang saleh. Banyak umat-umat yang lebih saleh mungkin hidupnya, cara hidupnya yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Kita juga bisa saling belajar. Artinya ketika kita mengalami kebingungan, merasa tidak menemukan jalan keluar, kita perlu bimbingan orang-orang sekitar. Dan perlu adalah kesetiaan kita sendiri yang mencoba terus mau datang kepada Tuhan. Ketika kita berusaha terus mau datang pada Tuhan, kita semua yakin Tuhan selalu menerima. Awal saja kamu datang ke gereja, Tuhan sudah melihat. Apalagi kalau kita terus datang mendekati diri kepada Tuhan, Tuhan pasti menerima, pasti melihat semuanya. Tidak mungkin kan Tuhan yang maha baik malah tidak mendengarkan doa-doa kita, usaha kita. Tuhan pasti mendengarkan. Hanya saja cara Tuhan menjawab doa kita itu beragam cara. Ya. Lalu yang ketiga adalah sabda Tuhan itu membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Apa maksudnya? Kalau saya renungkan, Tuhan berbicara itu membawa kita kepada jalan yang benar. Tidak pernah Tuhan menyesatkan kita. Tentu sebelumnya kita juga harus kembali kepada yang kedua tadi. Kita harus mohon bimbingan ketika bingung. Nah, kepada kehidupan yang kekal. Pada akhirnya, apa yang kita renungkan lewat sabda Tuhan, mungkin ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi, Tuhan berbicara di situ, atau lagi bawa mobil, ingat sabda Tuhan, merenungkan, berdoa, Tuhan berbicara di situ. Nah, ketika berkelahi dengan istri, berkelahi dengan suami, berkelahi dengan anak-anak, ingat lagi sabda Tuhan. Tuhan berbicara, jangan melukai orang-orang sekitar kita, atau mengasihi. Ketika kita mau datang, Tuhan benar-benar akan membimbing. Sehingga ketika kita berhadapan dengan jalan yang tidak benar, kita berusaha membuka diri, Tuhan bisa mengarahkan. Dan pada akhirnya, kita semua yang hidup dari sabda Tuhan, tentu juga akan bersatu pada akhirnya dengan Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, akan hidup. Itu saja. Semoga kita semua yang masing-masing belajar ini, saya juga belajar dari Anda semua, ya, saling mendoakan, saling mengingatkan. Kita ini butuh sabda Tuhan ketika kita berjalan di dunia ini, agar jalan yang gelap itu bisa diterangi oleh Tuhan sendiri. Ya. Amin. Amin. Terima kasih. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.